Pernah dengar mitos kalau ibu hamil atau menyusui harus makan untuk 2 orang? Ternyata, itu nggak sepenuhnya benar. Yang jauh lebih penting bukanlah porsi besar, tapi kualitas nutrisi yang kita konsumsi. Pola makan yang tepat selama masa kehamilan dan menyusui adalah kunci utama untuk kesehatan ibu dan fondasi masa depan si kecil. Mari kita bedah satu persatu. Saat hamil, tubuh kita bekerja luar biasa keras. Volume darah meningkat hampir 50%, organ tubuh bekerja ekstra, sementara janin dan plasenta terus tumbuh. Kebutuhan energi dan gizi pun meningkat. Tapi, secara bertahap, uniknya, di trimester pertama, ibu hamil sebenarnya belum butuh tambahan kalori yang signifikan. Fokusnya adalah pada kualitas makanan, bukan kuantitas. Pastikan makanan yang masuk kaya akan nutrisi penting. Baru pada trimester kedua, kita butuh tambahan energi sekitar 340 kilokalori per hari. Ini setara dengan 1 mangkuk bubur kacang hijau dan 1 buah apel. Kemudian di trimester ketiga, kebutuhannya naik lagi menjadi sekitar 450 kilokalori per hari. Tambahannya bisa dari segelas susu dan sepotong roti gandum isi telur. Ingat ya, penambahan energi yang tidak terkontrol justru bisa berisiko menyebabkan obesitas atau diabetes gestasional. Jadi, makanlah dengan bijak. Sekarang kita bicara soal protein. Si zat pembangun, protein sangat krusial untuk membentuk jaringan tubuh janin, plasenta, dan nanti untuk produksi ASI. Ibu hamil butuh tambahan sekitar 20 gram protein setiap hari. Sementara ibu menyusui kebutuhannya lebih tinggi lagi, sekitar 25 gram. Sumbernya gampang dicari kok, ada ikan, telur, tempe, tahu, atau daging tanpa lemak. Misalnya, 1 potong ikan kembung ukuran sedang sudah mengandung sekitar 22 gram protein. Mudah kan? Jangan takut sama lemak ya bu. Lemak sehat terutama yang kaya omega 3 dan DHA sangat penting untuk perkembangan otak dan mata janin. Nanti, saat menyusui, kandungan lemak sehat di ASI juga sangat menentukan kecerdasan si kecil. Di mana kita bisa dapatkan lemak sehat ini? Ikan laut seperti kembung, sarden, atau salmon adalah juaranya. Alpukat dan kacang juga sumber yang bagus. Jadi, jangan ragu menambahkan alpukat di menu sarapan atau ngemil kacang rebus di sela-sela waktu makan. Tentu saja, karbohidrat tetap jadi sumber energi utama, tapi pilihlah karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, jagung, atau oat. Kenapa? Karena jenis karbohidrat ini dicerna lebih lambat, jadi kadar gula darah kita lebih stabil dan kita nggak gampang lapar. Ini membantu banget untuk menjaga energi sepanjang hari dan mengontrol berat badan. Selain makronutrien tadi, ada juga zat gizi mikro yang perannya sangat vital. Pertama, zat besi. Ini krusial banget. Ibu hamil butuh 27 mg zat besi per hari. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia, yang bahayanya bisa meningkatkan risiko pendarahan saat melahirkan dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Sumber zat besi terbaik ada di daging merah, hati ayam, dan sayuran hijau tua seperti bayam atau daun katuk. Selanjutnya, asam folat. Mungkin ini yang paling sering kita dengar. Asam folat sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin. Kebutuhan selama hamil naik sampai 600 mikrogram per hari. Biasanya dokter akan memberikan suplemen asam folat, tapi kita juga bisa mendapatkannya dari sayuran hijau, brokoli, dan kacang-kacangan. Lalu, ada kalsium. Kalsium ini bekerja ganda untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi ibu, sekaligus untuk membentuk tulang dan gigi si janin. Kebutuhannya sekitar 1200 mg per hari. Susu, yogurt, keju, dan ikan teri adalah sumber kalsium yang hebat. Jangan lupakan juga yodium. Kekurangan yodium bisa mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf janin. Cara paling mudah untuk memenuhinya adalah dengan menggunakan garam beriodium saat memasak. Sederhana tapi dampaknya besar. Terakhir, soal vitamin A. Vitamin ini penting, tapi harus hati-hati. Kelebihan vitamin A dalam bentuk suplemen dosis tinggi justru bisa berbahaya bagi janin. Jadi, lebih aman kita dapatkan dari sumber alami seperti wortel, ubi jalar, dan labu kuning. Warnanya yang oranye cerah menandakan kandungan beta karotan
yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A sesuai kebutuhan. Satu hal yang sering terlewat adalah cairan. Minum air putih yang cukup itu wajib hukumnya. Ibu hamil butuh sekitar 2,3 liter atau sekitar 10 gelas air per hari. Sedangkan ibu menyusui butuh lebih banyak lagi, sekitar 3 liter atau 13 gelas sehari. Cairan yang cukup membantu menjaga volume darah, mencegah sembelit, dan yang terpenting, melancarkan produksi ASI. Tanda paling gampang kalau kita cukup minum adalah warna urin yang jernih atau kuning pucat. Nah, setelah si kecil lahir dan masuk masa menyusui, ternyata kebutuhan gizi ibu justru lebih tinggi dibandingkan saat hamil loh. Di 6 bulan pertama menyusui, ibu butuh tambahan energi sekitar 500 kilokalori per hari. Ini untuk memastikan produksi ASI lancar dan berkualitas. Hebatnya, tubuh kita akan tetap memproduksi ASI meskipun asupan gizi ibu kurang. Tapi, cadangan nutrisi dalam tubuh ibulah yang akan terkuras. Akibatnya, ibu bisa mengalami kekurangan gizi, mudah lelah, dan rentan sakit. Jadi, tetaplah makan dengan baik ya Bu. Masih banyak kesalahpahaman di luar sana. Selain mitos makan untuk 2 orang, ada juga yang takut makan ikan karena khawatir amis akan mempengaruhi ASI. Padahal, ikan adalah sumber protein dan DHA terbaik. Ada juga yang menghindari nasi karena takut gemuk atau malah terlalu bergantung pada suplemen tanpa peduli dengan makanan sehari-hari. Ingat, suplemen itu hanya pelengkap, bukan pengganti makanan bergizi seimbang. Biar lebih gampang, yuk kita lihat contoh menu sehari untuk ibu hamil atau menyusui. Pagi hari, kita bisa sarapan dengan nasi merah, telur dadar, dan tumis bayam wortel, plus segelas susu khusus. Menjelang siang, ngemil buah pisang dan segenggam kacang rebus. Makan siangnya bisa dengan nasi putih, ikan kembung bakar, sayur bening, dan tempe goreng. Sore harinya, roti gandum dengan selai kacang bisa jadi pilihan. Untuk makan malam, kita bisa siapkan nasi, ayam bakar tanpa kulit, capcay, dan ditutup dengan buah jeruk. Kalau masih lapar sebelum tidur, segelas susu hangat atau yogurt bisa jadi penutup yang sempurna. Gimana? Ternyata menyusun menu sehat itu nggak sulit dan bahannya pun mudah didapat. Kuncinya adalah variasi dan keseimbangan. Memperhatikan gizi selama hamil dan menyusui bukan hanya untuk kesehatan kita hari ini. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak kita. Dengan nutrisi yang tepat, kita sedang membantu membangun generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan anjuran yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Tetap semangat para ibu hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya.